Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 11 bab larutan asam basa. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang konsep asam basa Bronsted-Lowry. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tuliskan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi berikut. Diberikan 5 buah reaksi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang tertera pada layar. Kita diminta untuk menuliskan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi-reaksi tersebut. Nah, sebelum kita mulai pembahasan untuk soal ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di Bahas Soal Channel. Kalian juga dapat mengikuti update-update terbaru dari Bahas Soal Channel di platform Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di IG atau IGTV @bahas_soal_channel. Jika kita memiliki soal semacam ini, maka yang perlu diperhatikan di sini yaitu tentang pasangan asam basa konjugasi. Apa ini pasangan asam basa konjugasi? Nah, di sini saya akan coba mengingatkan kembali tentang konsep asam dan basa. Konsep asam basa dapat dijelaskan berdasarkan 3 definisi. Yang pertama, yang dikemukakan oleh Arrhenius, di mana Arrhenius mengemukakan definisi atau konsep asam basa dalam proses pelarutan dalam sebuah pelarut, yaitu air, di mana ketika suatu spesimen dilarutkan dalam air, mereka akan mengalami reaksi ionisasi. Arrhenius mengungkapkan atau mendefinisikan suatu asam dan basa berdasarkan komponen-komponen yang dihasilkan dari reaksi ionisasi ini. Ketika dalam proses ionisasi suatu spesimen tersebut dalam air dia terionisasi menghasilkan sebuah ion H+, maka spesimen itu digolongkan sebagai asam. Dan ketika spesimen tersebut dilarutkan dalam air dan terionisasi menghasilkan ion OH-, maka dia digolongkan sebagai basa. Dalam konsep asam basa Arrhenius ini, reaksi ionisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu ketika dia terionisasi sempurna, maka dia tergolong asam atau basa yang sifatnya kuat, dan ini berjalan satu arah. Kalau satu arah berarti panahnya satu, ke kanan saja. Nah, yang kedua, dia terionisasi sebagian atau tidak semuanya terionisasi, maka dia tergolong asam atau basa lemah. Nah, ini arah panahnya 2 arah. Artinya apa 2 arah itu? Ketika suatu spesimen itu dia terionisasi menghasilkan produk, maka produk dapat kembali membentuk spesimen awal. Itu adalah 2 arah, namanya 2 arah, reversible. Kalau ini irreversible. Jadi ketika suatu spesimen dia terionisasi, maka udah selesai reaksinya. Dia tidak akan bisa kembali menjadi reaktan kembali, atau tidak bisa bereaksi menjadi reaktan kembali. Nah, itu adalah konsep asam basa menurut Arrhenius. Jadi konteks asam basa Arrhenius ini adalah penggunaan pelarut, di mana di sini lingkupnya yaitu menggunakan air, di mana ketika spesimen dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan H+, berarti dia asam, menghasilkan OH-, dia basa. Berarti dalam Arrhenius dapat kita identifikasi berdasarkan rumus molekul. Kalau rumus molekulnya dia terkandung H, berarti pasti positif asam. Jadi kalau di depan molekulnya ada H, berarti dia positif asam. Jika di dalam molekulnya terdapat kandungan OH-, berarti dia positif bersifat basa. Itu singkatnya dari konsep asam basa Arrhenius. Konsep kedua yaitu dikemukakan oleh 2 orang, yaitu Bronsted dan Lowry. Bronsted-Lowry ini mencoba untuk menghilangkan batasan-batasan yang ada atau yang diberikan atau yang terdapat dalam konsep asam basa menurut Arrhenius, yaitu di mana dia hanya pada air dan hanya dapat diidentifikasi ketika mengandung H+ dan OH-, tidak bisa menjelaskan molekul-molekul lain yang dalam
rumus molekulnya tidak ada kandungan H atau tidak ada kandungan OH-. Apakah dia akan bersifat basa atau bersifat asam? Contohnya misalkan NH3. Nah, NH3 ini kan tidak ada H+ di awal dan tidak ada OH- di belakang. Nah, ini kita tidak tahu apakah ini tergolong asam atau basa. Di sini Bronsted dan Lowry mengemukakan sebuah konsep asam basa untuk menghilangkan batasan-batasan tersebut, di mana Bronsted dan Lowry mengemukakan konsep asam basa berdasarkan proses transfer proton. Nah, dikatakan dia asam ketika dia menjadi donor dari proton. Kalau ada donor, maka secara tidak langsung dalam satu rangkaian reaksi itu secara bersamaan akan ada yang menerima donor proton tersebut. Maka disebut dengan basa, yaitu akseptor. Nah, jadi ketika asam mendonorkan proton, maka secara bersamaan, secara simultan, basa ini akan menerima donor proton dari asam tersebut. Jadi dalam proses transfer proton ini, maka lingkup konsep asam basa dari Bronsted dan Lowry jauh lebih luas daripada konsep asam basa dari Arrhenius, sehingga juga bisa mengemukakan nanti menjelaskan apakah suatu molekul-molekul yang di dalam rumus molekulnya tidak mempunyai kandungan H+ dan OH-, dia akan bersifat basa atau bersifat asam. Dari mana? Ya dari sifatnya. Kalau molekul tersebut mampu menerima donor proton, maka dia bisa bersifat basa. Tapi jika dia menjadi donor dari proton itu sendiri, maka bersifat asam. Nah, di sini proton ini yang perlu saya garis bawahi dalam Bronsted Lowry, yang disebut proton ini adalah ion H+. Nah, jadi proton yang dimaksud ini adalah ion H+. Jadi suatu asam yaitu mendonorkan donor proton. Protonnya apa? Yaitu H+. Basa akseptor menerima proton. Protonnya apa yang diterima? Yaitu ya H+ ini. Konsep asam basa Bronsted Lowry ini juga disebut dengan konsep asam basa konjugasi. Nah, konsep asam basa yang ketiga yaitu yang dikemukakan oleh Lewis. Nah, Lewis ini hadir juga untuk menghilangkan batasan-batasan yang dimiliki oleh konsep asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted dan Lowry. Jadi pada Bronsted Lowry ini batasannya dia yaitu tentang donor proton. Protonnya berupa H+. Nah, bagaimana jika molekul itu tidak punya kandungan proton berupa H+, maka itu juga tidak bisa dijelaskan menurut konsep asam basa Bronsted dan Lowry. Apakah dia bersifat asam atau bersifat basa? Nah, di sini Lewis hadir dengan konsep yang namanya konsep asam basa yang didasarkan pada proses transfer pasangan elektron bebas. Nah, jadi dia dikatakan asam ketika bertindak sebagai akseptor dari pasangan elektron bebas. Nah, kalau asam akseptor berarti basa. Ini adalah donornya. Nah, jadi pada Lewis ini suatu basa berarti dia donor. Nah, kalau donor berarti basa memiliki pasangan elektron bebas yang berlebih, dan asam yaitu akseptor berarti asam ini tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Hal ini sebenarnya juga tidak berlawanan dengan apa yang dikemukakan oleh Bronsted dan Lowry. Nah, pada Bronsted dan Lowry, asam itu donor proton. Proton itu tidak punya elektron bebas. Nah, berarti suatu basa yang menjadi akseptor harus mempunyai pasangan elektron bebas untuk mengikat proton yang diberikan oleh asam. Kalau basa itu tidak punya pasangan elektron bebas, maka dia tidak akan bisa mengikat. Nah, di sini dijelaskan lebih luas oleh Lewis, lebih terperinci oleh Lewis. Jadi, asam itu akseptor. Benar, akseptor apa ya? Karena asam tadi tidak punya elektron bebas atau pasangan elektron bebas, maka dia akseptor dari pasangan elektron bebas yang diberikan oleh basa. Jadi, konsep asam basa Bronsted, Lowry, dan Lewis ini sebenarnya saling menguatkan. Cuma Lewis lebih luas cakupannya, sehingga Lewis juga bisa menjelaskan sifat dari spesimen-spesimen yang tidak punya kandungan H dalam molekulnya atau tidak punya kandungan
proton H+ dalam molekulnya itu apakah dia asam atau dia basa, seperti itu. Nah, karena di sini pada soal yang dibahas tentang pasangan asam basa konjugasi, maka di sini lingkup yang akan saya ingatkan lebih dalam setelah ini yaitu tentang konsep asam basa Bronsted-Lowry. Kenapa ini disebut sebagai konsep asam basa konjugasi dan bagaimana cara kita menentukan pasangan asam basa konjugasi. Saya tuliskan dulu di sini konsep asam basa Bronsted-Lowry. Tadi dikatakan asam adalah donor proton, dalam hal ini adalah H+. Berarti dalam molekulnya sebuah asam itu harus mengandung atom H. Nah, ini ingat garis bawahnya harus mengandung atom H. Berikutnya basa ini adalah akseptor proton. Nah, karena proton H+ ini tidak punya elektron lagi untuk berikatan, maka syarat agar menjadi basa dalam konsep Bronsted-Lowry ini harus memiliki pasangan elektron untuk mengikat. Nah, untuk mengikat H+ yang didonorkan oleh asam. Jadi kalau dia asam mau donor tapi si basa tidak punya pasangan elektron bebas, ya percuma karena spesimen itu tidak bisa menerima donor proton yang diberikan. Artinya proton yang diberikan tidak bisa diikat, maka dia spesimen yang tidak bisa mengikat proton yang diberikan itu bukan tergolong sebagai basa menurut Bronsted dan Lowry. Nah, yang kedua, nah selanjutnya pasangan asam basa konjugasi. Nah, apa itu pasangan asam basa konjugasi? Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry ini tidak hanya fokus pada reaktan. Oh, reaktan itu sifatnya asam atau sifatnya basa. Nah, seperti kita ketahui, misalkan ketika ada asam yang direaksikan dengan basa, maka di sini asam tersebut akan melakukan transfer. Nah, H+ berarti di sini karena asam tersebut sudah melakukan donor H+ hanya hilang, maka asam ini di sini akan bertindak, akan berubah sifatnya menjadi basa. Dan basa yang menerima donor H+ dari asam tersebut, dia akan berubah menjadi asam. Nah, berdasarkan konsep ini, Bronsted-Lowry menjelaskan sebuah istilah yang namanya bahwa asam yang telah mendonorkan H+-nya akan berubah menjadi basa. Nah, asam dan basa ini disebut dengan pasangan konjugasi, yaitu pasangan asam basa konjugasi. Sama halnya basa yang telah menerima donor H+ dari asam, maka dia akan menjadi asam juga. Nah, di sini juga disebut dengan pasangan konjugasi, sehingga ketika kita tuliskan di sini bisa kita tuliskan seperti ini: asam dia akan melepaskan H+ dan menghasilkan sebuah produk di mana produknya sifatnya adalah basa, sehingga asam dan basa ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Nah, sedangkan yang basa bagaimana? Basa tadi menerima H+, berarti menerima H+, dia akan menghasilkan sebuah produk. Produknya apa? Yaitu yang disebut dengan asam, sehingga
Ini juga nanti kita sebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Nah, cirinya apa? Asam ini berarti akan, karena melepas H+, maka produknya akan memiliki nilai atau jumlah H yang lebih sedikit daripada spesimen asam di awal. Sedangkan basa karena menerima H+, maka produknya akan memiliki jumlah H yang lebih banyak daripada spesimen awal. Jika kita kembali pada soal tadi, disuruh menentukan pasangan asam basa konjugasi. Berarti pasangannya apa ya? Berarti asam dan produk yang dihasilkannya, yaitu basa konjugasi. Pasangan basa konjugasi basanya apa ya? Basa dan produk yang dihasilkannya, yaitu asam konjugasi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba kembali ke soal dan menentukan pasangan asam basa konjugasi berdasarkan reaksi-reaksi yang diberikan berdasarkan penjelasan ini. Kita mulai dari reaksi yang pertama. Di sini ada spesimen yang pertama, H2SO4 dan H2O. HSO4 kita cek produknya ada dua, H3O plus dan HSO4 min. Berarti produknya H2SO4 apa? Di sini yaitu HSO4 min. Nah, kalau kita tarik garis di sini, kita coba tarik garis saja di sini. Nah, apa yang membedakannya? Kita lihat tadi, apakah dia bertindak sebagai donor atau dia bertindak sebagai akseptor. Kita cek dari atom hanya di sini ada dua, di sini ada satu, berarti ada penurunan jumlah H. Nah, berarti di sini saya tulis pengurangan jumlah H. Nah, berarti H ini apa tadi? Proton. Nah, kalau hanya berkurang berarti dia ngasih. Kalau dia ngasih berarti dia bertindak sebagai donor. Kalau dia donor proton, maka H2SO4 ini adalah asam. Nah, produknya asam tadi apa? Nah, ini produknya ini. Ini apa tadi? Asam itu produknya adalah basa konjugasi. Nah, selanjutnya yaitu H2O. Produknya adalah H3O. Maka kita tarik garis untuk mempermudah. Nah, kita lihat di sini. Hanya dua. Ini jadi 3. Berarti apa? Penambahan jumlah H. H itu apa? Proton. Nah, kalau dia nambah berarti dia nerima. Berarti dia akseptor. Nah, kalau dia akseptor berarti H2O ini adalah basa. Dan produknya basa yaitu asam konjugasi. Jadi alirannya di sini H+ akan diberikan atau didonorkan pada H2O. Seperti itu. Jadi pasangan asam basa konjugasi pada reaksi berikut apa? Ya H2SO4 dan HSO4 min. Kemudian H2O dan H3O plus. Jadi seperti itu pasangannya. Bagaimana untuk soal pertama? Untuk reaksi pertama, mudah kan? Oke, next kita lanjut ke reaksi yang kedua. Reaksi kedua, kita punya spesimen awal yaitu di sini CH3COOH. Maka kita cari produknya yang mirip, yaitu CH3COO min. Nah, kita tarik garis, coba kita identifikasi kayak tadi. Nah, kita lihat dari atom H-nya. Atom H-nya di belakang. Nah, ini ada satu di sini. Oh, ternyata hanya nggak ada. Berarti kalau nggak ada dia adalah pengurangan jumlah H. Nah, H itu apa? Proton. Nah, kalau ini awalnya ada, ini nggak ada, berarti protonnya berkurang. Berarti dia bertindak sebagai donor. Kalau donor berarti di sini dia sifatnya asam. Nah, produknya asam apa? Yaitu basa konjugasi. Selanjutnya spesimen kedua yaitu H2O dan H3O. Kita tarik garis lagi. Nah, hanya di sini dua, hanya 3. Berarti bisa kita tuliskan yaitu penambahan jumlah H. H itu apa? Proton. Berarti dia adalah
akseptor karena bertambah. Kalau akseptor berarti dia basa, maka hasilnya basa di sini adalah asam konjugasi. Nah, berarti alirannya H plusnya di sini akan diberikan ke H2O. Sehingga H2O-nya jadi 3 hanya dan bermuatan positif dari H plus yang diberikan tadi atau proton yang diberikan. Jadi pasangan asam basa konjugasi pada reaksi kedua yaitu CH3COOH dan CH3COO-. Sedangkan yang berikutnya yaitu H2O dan H3O+. Oke, next ke reaksi yang ketiga. Reaksi ketiga spesi awal adalah CH3COOH. Kita cari CH3COOH produknya. Nah, ini. Kita tarik garis. Apa yang membedakan? CH3COOH di awal hanya satu, di sini hanya 2 ditambah plus. Nah, berarti bisa kita tuliskan ini 1, ini 2, berarti dia penambahan jumlah H. H itu apa? Proton. Berarti kalau dia bertambah, dia nerima, yaitu akseptor. Nah, kalau dia nerima, berarti dia basa. Produknya basa apa? Asam konjugasi. Spesi berikutnya yaitu HNO2 dan NO2-. Nah, kita tarik garis lagi. Hanya ada, di sini nggak ada H. Ini nggak ada min, sini jadi min. Nah, hanya di awal ada, di akhir nggak ada, berarti dia berkurang. Berarti pengurangan jumlah H, di mana H itu adalah proton. Berarti kalau berkurang dia adalah donor. Kalau donor berarti ini sifatnya asam. Ini produknya asam adalah basa konjugasi. Nah, berarti alurnya bagaimana? Alurnya H plus di sini diberikan ke sini. Sehingga dihasilkan asam konjugasi berupa CH3COOH2+. Nah, jadi pasangan asam basa konjugasi pada reaksi ini adalah CH3COOH dan CH3COOH2+. Kemudian HNO2 dan NO2-. Oke, masih mudah kan? Next ke reaksi berikutnya. Spesimen pertama yaitu HSO4-. Produknya yaitu SO4-2. Nah, kita tarik garis di sini. Di sini apa bedanya? Sini ada H, sini nggak ada H. Mau tanya -1, ini jadi -2. Artinya apa? Berarti dia ada pengurangan jumlah H. H itu apa? Proton. Kalau dia berkurang berarti dia bertindak sebagai donor. Nah, kalau ini donor berarti ini adalah asam. Kalau ini asam berarti produknya adalah basa konjugasi. Spesies berikutnya adalah H2O dan H3O+. Nah, kita tarik garis lagi. Apa bedanya? Sini 2, sini 3, ini ada plus. Nah, berarti ini ada penambahan jumlah H. H itu proton. Berarti kalau penambahan dia nerima, berarti dia akseptor. Nah, kalau akseptor berarti dia basa. Kalau basa produknya adalah asam konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasi pada reaksi berikut yaitu HSO4- dan SO4-2. Kemudian H2O dan H3O+. Jadi alirannya dari asam sini H+ dia diberikan ke H2O sebagai penerima donor proton. Nah, oke. Next ke reaksi berikutnya, yaitu reaksi terakhir. Spesi pertama yaitu HCl, produknya Cl-. Nah, kita tarik garis. Apa bedanya? Sini ada H, sini nggak ada H, sini ada muatan negatif. Berarti
dia mengalami pengurangan jumlah H, di mana H itu adalah proton, berarti dia bertindak sebagai donor atau pemberi. Kalau donor berarti dia adalah asam. Kalau asam produknya basa konjugasi. Nah, spesies berikutnya CH3COH dan CH3COH 2+, tarik garis lagi. Nah, bedanya apa? Sini hanya satu, sini hanya 2 tambah positif muatannya. Berarti dia ada penambahan jumlah H. H itu apa? Proton. Proton berarti dia bertambah, maka dia bertindak sebagai akseptor. Nah, kalau akseptor berarti dia basa. Produknya basa adalah asam konjugasi. Berarti aliran H plusnya di sini akan diberikan kepada CH3COOH, sehingga pasangan asam basa konjugasi pada reaksi ini adalah HCl dan Cl- dan CH3COOH dan CH3COOH2+. Bagaimana? Mudah kan? Jadi itulah pembahasan tentang cara menentukan pasangan asam basa konjugasi pada beberapa reaksi asam dan basa. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi demikian pembahasan untuk soal ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.